Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan tema krisis salat subuh. Untuk itu kita menghadirkan dua kakak beradik yang bernama Farel dan Fahri yang merupakan murid barbecue. Nah, tema kali ini kan tentang salat subuh nih. Apalagi kita tahu bahwa salat subuh itu merupakan kewajiban. Tapi tentunya kalau karena kewajiban pasti ada up and down-nya. Nah, kalian kan adalah kakak beradik yang jadi contoh karena rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Boleh tahu Farel, apa sih emang keistimewaan dari waktu subuh? Ya, waktu subuh itu bisa mengajarkan kita untuk disiplin. Kalau dari Fahri sendiri, keistimewaan waktu subuh itu apa ya? Di saat subuh jadi tenang. Oke. Nah, Farel sendiri, apa ada pengalaman yang unik saat di waktu subuh? Oh, pengalaman unik sih ini ya, dulu susah untuk dibangunin, sekarang udah mulai terbiasa untuk bangun subuh. Oke. Kalau Fahri sendiri? Dulu juga pagi susah dibangunin, tapi sekarang udah terbiasa. Oke. Apa hal yang memang membuat Farel jadi semangat mau melaksanakan sholat subuh berjamaah? Itu yang pertama itu adalah nasihat dari orang tua untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau ke Fahri sendiri, karena nasihat atau ada hal lain yang bikin Fahri semangat? Dari orang tua. Oke. Nah, kalau dari jawaban Farel dan Fahri tadi mengacu kepada peran dari orang tua. Seberapa besar peran dari orang tua menjadikan Farel sampai saat ini istiqomah dalam sholat subuh? Orang tua itu sangat berperan banget, apalagi saat waktu subuh. Waktu subuh itu Farel tuh susah banget dibangunin sholat subuh. Nah terus ayah itu suka ngebangunin untuk sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Kalau tadi kan dari kakak tentang orang tua ya, Fahri. Nah, kalau buat mereka yang gak punya orang tua, kira-kira apa alasan mereka biar semangat sholat subuh, Fahri? Kalau Fahri kan beruntung, orang tuanya masih ada. Jadi bikin semangat ke anaknya untuk sholat subuh. Tapi kalau mereka yang gak punya orang tua gimana? Bisa pakai alarm. Oke, ada alarm ya, teknologi ya. Di setting ya, biar mengingatkan waktu ibadah. Nah, untuk Farel sendiri, apa aja sih yang biasanya dilakuin orang tua biar anaknya bangun? Biasanya ayah juga masang alarm sebelum adzan subuh, terus setelah ayah siap-siap sebelum adzan subuh itu bangunin Farel untuk siap-siap. Jadi nanti berangkatnya bareng ke masjid saat adzan. Kalau peran ibu sendiri ke Fahri untuk semangat sholat subuh apa tuh? Kalau tadi kan dari ayah yang bantu bangunin. Kalau mama sendiri atau ibu, apa yang biasanya dilakukan ke Fahri? Atau selama ini peran ayah yang cukup kuat di rumah? Peran ayah. Oke. Nah, karena ayah kalian adalah figur yang sangat penting, apa makna ayah bagi Farel? Makna ayah itu yang mengajarkan Farel untuk selalu sholat berjamaah di masjid, karena ayah itu bilang bahwa sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki itu adalah kewajiban, maka kewajiban itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Apa Fahri juga setuju? Arti ayah tuh seperti itu atau Fahri punya pujian lain untuk ayah? Setuju aja.
Nah, kemudian kita bisa membicarakan terkait dengan kedekatan rumah dengan masjid ya. Setahu jarak dari rumah kalian ke masjid itu cukup dekat. Apakah hal itu juga berpengaruh untuk membuat kalian semangat sholat subuh? Ya itu sangat berpengaruh, karena para juga bisa bersyukur karena dekat dengan masjid. Kalau dekat dengan masjid, jadi kalau rumahnya jauh dari masjid itu jadi si persiapan untuk sholat ke masjidnya harus sebelum adzan. Kalau Fahri sendiri, gimana kalau misalnya rumah kamu itu jauh dari masjid, nggak kayak sekarang deket gitu? Apakah akan tetap semangat subuh? Kenapa? Kan lebih jauh tuh jaraknya. Apa yang bikin semangat meskipun jauh? Pahalanya lebih besar. ampunannya juga lebih banyak. Jadi setiap satu langkah kaki kanan dan satu langkah kaki kiri itu ada perhitungannya menuju ke masjid. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ditambahkan, kamu itu juga berduyun-duyun bersama para malaikat yang bergantian menjaga catatan amal ya bagi manusia. Jadi kalau misalnya mata manusia dibukakan ya, mata hati nuraninya ya, dan juga diperlihatkan dengan jelas apa yang terjadi kemukjizatan di waktu subuh, maka manusia akan menangis atau bahkan takut ya, karena nggak biasa melihat sinar-sinar yang banyak yang dipancarkan oleh para malaikat. Dan bahkan juga banyak sekali orang-orang hebat di seantero jagat raya ini dari zaman dulu sampai sekarang, bahwa salah satu alasan kesuksesan mereka karena mereka rutin sholat subuh berjamaah. Kalau Valia sendiri, apa sih pengaruhnya di sekolah? Ada nggak sih karena rajin sholat subuh? Rajin sholat subuh untuk ke sekolah, jadi persiapan untuk berangkat ke sekolahnya jadi lebih pagi, jadi datang ke sekolahnya lebih disiplin waktu. Jadi kedisiplinan saat sholat berhubungan nanti dengan kebiasaan disiplin juga di sekolah dan dimanapun ya. Kalau Fahri sendiri, ada nggak sih kelebihan kamu yang rajin sholat terus di sekolah tuh jadi gimana gitu? Ada nggak? Dapat kelebihan nggak atau gimana? Mungkin gurunya jadi lebih baik sama kamu, atau teman-temannya lebih baik sama kamu, atau gimana? Atau ada pertolongan apa dari Allah tuh pas Fahri di sekolah? Oke, mungkin kalian gak sadar bahwa ketika kalian bisa selamat ke sekolah, itu adalah hadiah besar ya kan? Betapa banyak orang yang ke sekolah aja harus lewat jembatan yang udah reot ya kan, udah mau rubuh. Bahkan juga mereka berangkat ke sekolah ada yang kebanjiran. Kalau kita mah gampang ya, dan bisa selamat setiap hari. Bahkan ada orang yang nyawanya melayang dalam perjalanan menuju sekolah. Tapi Allah janjikan barang siapa yang wafat dalam perjalanan menuju majelis ilmu, maka baginya surga. Apalagi yang didahului harinya dengan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan tahukah kalian kalau misalnya Muslim banyak melakukan sholat subuh berjamaah, maka negara-negara Zionis itu akan takut. Karena dari awal waktu hidupnya aja, dari awal harinya aja, mereka sudah kompak dan kebersamaannya kuat. Maka mereka akan khawatir tuh, karena Muslim itu akan semakin kuat kalau kita semakin kompak dalam kebaikan. Tapi justru mereka akan tertawakan kita jika kita bercerai-berai dalam kebaikan. Jadi semoga Fahri dan Farel bisa jadi contoh buat teman-teman yang lainnya.
Tapi di luar sana kan tuh lagi krisis. Sebetulnya nggak di zaman sekarang ya, sebelum-sebelumnya juga mungkin banyak sekali masjid-masjid yang sepi dari pemuda. Nah, menurut Farel tuh alasannya kenapa ya mereka melewatkan subuh berjamaah? Karena mungkin gangguan dari setan ya, jadi lagi tidur enak-enak jadi males gitu bawaannya untuk sholat, mungkin kayak gitu. Soalnya Farel waktu pertama juga ya seperti itu. Kalau Fahri sendiri setuju gara-gara setan atau karena ada hal yang lain? Setuju. Gimana kalau setannya pada berjamaah demo ke Farel dan Fahri? Gimana kalau setannya bilang, ah itu mah dari merekanya aja yang dasarnya belum rajin gitu, atau karena begadang? Setuju nggak kalau karena begadang, Fahri? Begadang kurang tidur tuh jadi bangunnya terlambat. Jadi karena setan apa karena diri sendiri? Farel? Karena setan apa karena diri sendiri? Ya bisa karena diri sendiri juga, karena tidak mengatur pola tidurnya. Oke. Nah, gimana sih caranya dari kalian, entah tips atau nasihat biar pemuda-pemuda atau generasi muda yang seumur kalian atau mungkin ada yang lebih tua masih males atau bahkan ada anak kecil yang pengen rajin, ada nggak sih tips-tips, triknya dan juga nasihatnya dari kalian biar semangat subuh berjamaah? Kalau nasihat dari Farel ya, mulai sekarang harus semangat sholat subuh, bisa lebih baik berjamaah di masjid, karena itu adalah kewajiban bagi umat muslim yang laki-lakinya. Udah gitu jangan males-males lagi. Jadi tugas kita mengontrol diri kita dan memberikan tenggat waktu ya. Kalau kemarin-kemarin masih belum rajin, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali rajin sholat subuh berjamaah. Kalau Fahri ada nasihat lain atau ada tips-tips biar semangat subuh? Jangan tidur malam-malam. Oke. Dan ada hal yang lainnya sih ya, faktor makanan kalau nggak salah. Baca sebuah artikel kesehatan, ketika kita terlalu banyak makan tepung, gula, atau terlalu banyak makan malam, itu bisa menyebabkan tubuh kita sulit bangun gitu, karena kelelahan memproses makanan selagi kita tidur gitu. Dan juga mungkin ada zat-zat di dalam makanan itu yang menyerap kadar oksigen sehingga kita kurang segar saat waktunya bangun gitu. Semoga kalian bisa istiqomah selalu dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menjadi contoh buat generasi muda lainnya untuk mencintai ibadah sholat subuh dan taat terhadap orang tua sebagai bentuk berbakti. Karena yang membuat orang tuanya mulia tentunya juga akan dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kita juga punya cita-cita yang lebih tinggi, bisa bertemu lagi sama orang tua di surga kelak dan bisa mempersembahkan mahkota terbaik buat kedua orang tua. Terima kasih atas perbincangan malam ini untuk Farel dan Fahri dan juga untuk yang menonton. Semoga sehat selalu dan sukses berkah mulia untuk semua. Kita pamit sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.